Sebelumnya kita bahas pertanyaan dari santri yang belum kita jawab ya, di antaranya tentang apa itu? Apa hukumnya mengambil gaji dari YouTube? Ya. YouTube itu mungkin di sini santri, ya. Antum tahu kan video YouTube itu? YouTube itu artinya apa? Apa artinya tube? Bahasa Inggris apa artinya? Siapa yang ngerti bahasa Inggris di sini? Hah? Siapa yang tahu? Kalau nggak salah tube itu artinya saluran, channel ya, kayak saluran begitu. YouTube artinya saluran kamu. Saluran, kita juga punya saluran di situ, di luar media. Jadi saluran ente boleh ente bikin sendiri di situ. Ente punya saluran di situ, saluran media begitu maksudnya. Nah, YouTube ini salah satu aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Jadi kalau ente bikin channel di YouTube, terus ente isi dengan konten-konten, ada konten otomotif, ada konten agama, ceramah, ada konten apa lagi? Kesehatan atau informasi-informasi begitu ya. Itu nanti yang lihatnya berapa orang di situ ketahuan berapa banyak yang lihat. Begitu juga ada pelanggannya, namanya subscribe, ente tahu ya. Jadi orang ngikutin kita terus. Nah, kalau sudah subscribe-nya itu 1000 kalau tidak salah ya, ane juga nggak terlalu hafal. Ente baru bisa live bikin. Jadi ente kayak punya stasiun TV sendiri di handphone orang. Ente bisa live, ente bisa bikin siaran ini begitu ya, bebas. Makanya ke depan kayaknya TV itu udah mulai nggak bakal kepake kan orang udah banyak melihat YouTube. Karena kontennya, kalau di TV kan kita dijelin konten dia ngatur, ada otomotif, ada kesehatan, ada bincang-bincang dia yang ngatur. Kalau ini kita yang ngatur, yang anak mau lihat yang mana, anak lihat, yang enggak anak nggak mau lihat begitu. Lebih dimanjain. Nah, apa namanya? Kalau ente sudah punya pelanggan 1000-an kira-kira begitu, itu kita bisa ngajuin, bisa dapat duit, gaji begitu. Setiap orang nonton sekian banyak, nanti bayarannya sekian, begitu hasil. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak duit yang ente bisa dapetin. Dari mana duitnya? Kok enak banget? Video kita ditonton orang, kita dapat duit. Makin banyak yang nonton, makin banyak juga kita dapat duit. Dari mana duitnya? Duitnya itu dari iklan. Ya, karena kalau kita udah banyak, nah itu nanti YouTube masangin iklan di situ. Kalau kita daftar nih, saya mau daftar supaya kita dapat duit. Berarti video kita nanti bakal diisiin iklan. Seperti apa iklannya? Misalnya video ini berjalan ya 1 menit, 2 menit, orang lagi ngomong, tiba-tiba kepotong, ada iklan. Keluar dah tuh iklan. Iklannya iklan apaan aja? Paham ya? Setelah iklan selesai ntar lanjut lagi videonya. Jadi kayak TV udah. Sama kayak TV. Yang ngatur iklannya cuma program YouTube itu sendiri. Iklannya campur-campur. Ada iklan mobil, ada iklan macam-macam itu. Sampai selesai. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita punya saluran YouTube kemudian kita nerima duit? Berarti duit kita dari mana tuh? Dari iklan. Karena orang yang pasang iklan tuh bayar ke YouTube. Orang yang pasang iklan bayar ke YouTube. Misalnya Anda punya produk nih, Anda datang ke YouTube, Anda mau iklanin produk Anda selama 1 bulan, berapa duit bayarnya? Sekian, bayar. Begitu juga dari orang-orang yang kerja sama YouTube, relasi-relasi kan YouTube dapat duit banyak kan, dari banyak banget ya. Terutama dari iklan. Nah kalau ente mau dapat duit dari YouTube, ente harus ada iklannya YouTube ente. Kalau nggak ada iklannya, ente nggak dapat duit. Paham? Channel kita, saluran kita di luar media itu nggak ada iklannya. Kalau ente buka, klik lihat ceramah Ana atau ceramah siapapun di luar media, ente buka klik, Bib kok pernah ada iklan Bib? Itu iklan dari YouTube. Nggak ada iklan tuh dari mulai Ana ngomong sampai selesai itu nggak ada iklan. Jadi ucapan ceramah itu nggak bakal keputus sama iklan. Makanya kita di luar media ini kagak dapat duit sama sekali dari YouTube, nggak ada duit sama sekali. Walaupun orang mungkin ngirain kali Ana yang dapat duit banyak dari YouTube. Karena bisa sampai ratusan juta dapat duit dari YouTube sebulan.
kalau banyak yang nonton gitu. Kita enggak sama sekali. Nah, sekarang apa hukumnya? Begini. Ini sendiri Anda pernah diskusi sama teman-teman gimana hukumnya nerima duit dari YouTube yang ada iklannya. Iklannya iklan apa? Kalau misal contoh, kita nonton ceramah. Hadirin sekalian, bayangkan ini kejadian begini-begini, kita dengar ceramahnya. Tahu-tahu dia pas mau ngomong Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Ya ayuhan nas, tek, tahu-tahu kepotong tuh video, keluar iklan. Anda mau pinjam online, pinjam 1 juta, balikin 1.200.000. Lagi nonton ceramah agama, lagi dengerin orang ceramah, di tengah-tengah keputus sama iklan riba. Paham? Iklan riba. Keluar iklan riba. Nah, kita yang punya saluran, udah gitu saluran ceramah, masang di YouTube, terus dapat iklan, dapat duit. Duitnya itu ada iklan-iklan riba di situ. Nah, itu ente bisa bayangin sendiri bagaimana tuh duitnya dapat dari iklan-iklan riba. Anda pernah tanya sama Fadil, Del bisa gak iklannya disetting? Iklannya itu jangan yang kontroversi, jangan riba, jangan ada gambar perempuan, jangan ada ini, jangan ada itu. Kata dia bisa, tapi duitnya kecil banget. Begitu. Atau kalaupun bisa, katanya bisa disesuaikan. Tapi konten ada satu konten agama begitu, itu tetap kecolongan lagi. Ntar kemarin juga dia tuh ada lagi iklan ribanya, ada lagi iklan perempuan yang joget-jogetnya lagi. Jadi kalau mau dapat duit, video kita ditampilin iklan riba dan iklan perempuan. Kalau nggak ada iklan begitunya, kita nggak dapat duit. Kira-kira duitnya gimana tuh? Halal apa haram? Minimal remeng-remeng, syubhat. Ya. Karena iklannya ada iklan yang enggak haram mungkin, iklan mobil misalnya. Ada juga iklan yang tidak dibenerin sama agama, gitu. Nah maka berdasarkan itu, makanya nanti kalau antum keluar dari pesantren, terus ente mau jadi YouTuber, ya, kalau niatnya dakwah, ente jangan pakai iklan-iklan, jangan cari duit di situ, udah mendingan itu lebih selamat. Soalnya kalau video-video agama, video-video Islam di tengah-tengah ada iklan riba, ada iklan perempuan, pertama berkahnya kurang. Ilmu yang disebarin juga nggak terlalu manfaat, nggak tahu masuk ke hati apa kagak begitu. Abu Bakar Al-Masyhur pernah mengatakan syiar agama Islam di media-media itu barokahnya kurang. Kenapa? Karena kepotong-potong dan keselip-selip sama hal-hal yang kagak pantas kadang-kadang, kata Abu Bakar Al-Masyhur. Abu Bakar Al-Masyhur pernah ngasih seminar tentang media di zaman sekarang itu. Efek media di tengah umat Islam gitu kira-kira. Jadi sehebat apapun kalau masih ada kayak begitu-begitunya barokahnya kurang. Ya, kalau mau bikin konten agama mendingan jangan diniati nyari duit. Kalau mau nyari duit mendingan konten otomotif tuh. Banyak kan ada orang bikin konten otomotif tentang mobil segala macam, duitnya ratusan juta dia dapat. Tapi ada iklan, ya udah itu urusan dia enggak apa-apa. Urusan dia, duitnya halal apa kagak tuh Beb? Ya kalau iklan campur-campur dia tahu dia dapat duit dari iklan-iklan yang seperti itu, ya syubhat. Gitu ya, udah pasti syubhat ya. Begitu. Karena kita seperti menjadi jembatan. Iklan riba itu datang ke video kita, orang yang lihat video kita jadi tahu tuh iklan-iklan riba begitu. Kita seolah-olah memfasilitasi, menjembatani transaksi-transaksi ribawi walaupun orang itu mungkin enggak tertarik, tapi jadi syiarnya riba begitu. Terus bagaimana kalau ada orang awam yang ngelihat terus tertarik dia? Apalagi sekarang riba ini cukup kecil, pinjam 1 juta balikin cuma 100.000 begitu tuh kecil. Dan sekarang transaksi riba online itu banyak banget, parah banget. Ada orang pinjam cuma berapa juta doang rumahnya hilang. Parah banget ya. Begitu. Jadi untuk video-video di YouTube itu, kalau iklannya memang iklan yang syubhat, ada iklan yang enggak pantas secara agama, ya maka dapat uang dari situ juga
Uangnya juga syubhat, gitu. Karena kita menjembatani syubhat kepada orang lain, kita dapat duit dari situ. Tapi kalau seandainya iklannya kagak ada yang syubhat, ya kagak ngapa-ngapa. Tapi yang pernah ana dengar, kadang-kadang tetap masih kecolongan. Ya, udah diusahain tetap masih kecolongan. Wallahu alam kalau kecolongan bagaimana. Kalau kita udah tahu bakal kecolongan tapi kita masih, ya udah pasti kena. Tapi kalau kita nggak tahu, wallahu alam. Kalau mau warok, kalau mau hati-hati, thariqahnya para habaib, ya nggak usah. Nggak usah pakai iklan udah. Makanya anak sendiri kalau ngelihat ada orang punya akun YouTube terus pakai iklan, akunnya akun ceramah, ngelihatnya kurang enak begitu ya kalau sendiri. Nggak kagum, nggak seneng kita ngelihatnya. Ada satu orang yang bikin ceramah-ceramah habaib cuma di IG doang. Anak tanya, antum nggak bikin di YouTube? Padahal bagus bikinan antum. Nggak, Bib, anak takut iklan. Masya Allah ini orang takut sama iklan. Ya, biasanya orang malah nyari iklan, dia malah takut iklan, menghindar. Ya cuma begitu dunia. Ya, kurang lebih seperti itu.